Polres Tanjung Balai melalui Polsek Teluk Nibung berhasil mengungkap kasus pencurian di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Polres Cilegon menetapkan 5 orang sebagai tersangka kasus pembunuhan anak perempuan berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Film terbaru berjudul Sepi Temukan Pagi merupakan karya Polda Papua. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Senin 23 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Polres Tanjung Balai melalui Polsek Teluk Nibung berhasil mengungkap kasus pencurian di Kelurahan Pematang Pasir, Kecamatan Teluk Nibung, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Kapolres Tanjung Balai AKBP Yon Edi Winara menjelaskan bahwa kejadian ini berawal dari tersangka yang ingin meminta makan ke rumah korban, namun niat tersangka berubah ketika mengetahui keadaan rumah yang sedang kosong. Tersangka mengakui sudah sering datang ke rumah korban sehingga mengetahui celah rumah korban dengan memanjat melalui belakang kamar mandi. Setelah berhasil masuk, tersangka kemudian membawa kabur uang tunai 1,7 juta dan barang milik korban. Dan atas perbuatannya tersangka dikenakan KUHP pidana dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Polda Daerah Istimewa Yogyakarta terus memburu pelaku perampokan di kantor pemadam kebakaran di Jalan Godean, Sleman. Hingga saat ini, Ditreskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengamankan 7 orang pelaku dan 1 orang saksi. Kepolisian daerah DIY terus memburu pelaku perampokan di kantor pemadam kebakaran di Jalan Godean, Sleman. Dalam keterangannya pada Sabtu 21 September 2024, Ditreskrim Polda DIY Kombes Pol FX Endriadi mengatakan, Ditreskrim telah mengamankan 7 orang pelaku dan 1 orang saksi. Beliau menjelaskan bahwa personilnya berhasil mengamankan 3 pelaku selang 2 hari setelah kejadian perampokan pada 13 September 2024 dan beberapa hari kemudian berhasil menangkap 4 orang lainnya. Ditreskrim mengungkapkan bahwa pelaku berjumlah 12 orang sehingga masih ada 5 pelaku lain yang masih buron. Dari penangkapan para pelaku, Polda DIY berhasil mengamankan berbagai macam barang bukti seperti softgun dan celurit yang digunakan pelaku untuk mengancam korban. Personel Polres Bontang berhasil tersangka penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pil double di wilayah hukum Polres Bontang. Penyalahgunaan ini terungkap dalam waktu 2 pekan dimulai dari 1 September hingga 15 September 2024.
Polres Bontang berhasil mengungkap kasus penyalahgunaan narkotika jenis sabu seberat 18,6 gram dan pil double sebanyak 16.379 butir. Penyalahgunaan ini terungkap dalam waktu 2 pekan setelah menerima informasi dari masyarakat. Polisi berhasil mengamankan 6 orang tersangka yang terlibat dalam kasus penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Bontang di lokasi yang berbeda. Diketahui 6 orang tersangka telah diamankan yakni NFH, NS, A, AI, S, dan H. Dari hasil pengungkapan tersebut, polisi berhasil mengamankan 3 bungkus plastik berisikan narkotika jenis sabu dengan berat kotor 12,8 gram. 3 bungkus plastik narkotika dengan berat bruto 5,56 gram. 1 bungkus plastik pokeng bening berisikan kristal warna putih seberat 0,42 gram serta 16.000 lebih butir pil double L. Tersangka melakukan transaksi dengan modus dijejak sehingga penjual dan pembeli tidak saling kenal. Polisi juga mengungkap bahwa motif dari tersangka karena adanya faktor ekonomi dan menjual narkotika untuk mendapatkan keuntungan. Dan akibat perbuatannya, para tersangka dikenakan pasal 114 ayat 1 atau pasal 112 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun serta denda paling sedikit 1 miliar rupiah dan paling banyak 10 miliar rupiah. Selain itu, para tersangka juga dikenakan pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara paling lama 12 tahun atau denda maksimal 5 miliar. Polres Cilegon menetapkan 5 orang tersangka kasus pembunuhan anak perempuan berusia 5 tahun yang jasadnya ditemukan di Pantai Cihara, Kabupaten Lebak, Banten. Pelaku SH dan RH itu sakit hati. Kapolres Cilegon AKBP Kemas Indra Nata Negara menjelaskan kelima orang tersangka tersebut berperan dalam pembunuhan korban, mulai dari melakban hingga menutup wajah korban lalu mendudukinya hingga tidak bernafas, kemudian memasukkan korban ke dalam kontainer lalu dipindahkan ke dalam tas hingga akhirnya dibuang ke Pantai Cihara. Selain itu, tersangka sempat membuang dan membakar barang-barang yang ada kaitannya dengan peristiwa kekerasan. Berdasarkan pengakuan tersangka, pembunuhan itu dilakukan atas dasar sakit hati karena ibu korban memiliki hutang melalui pinjol sebesar 150 juta rupiah. Sejumlah tersangka dijanjikan uang untuk membantu melancarkan aksi pembunuhan tersebut. Karena sering dekat dengan saudari RH. Pelaku. Kemudian perlu kami jelaskan untuk motif sementara yang kami dalami itu untuk pelaku SH dan RH itu sakit hati karena perlakuan dari ibu korban. Kemudian juga berkaitan dengan utang pinjol. Jadi SH dan RH ini memiliki utang pinjol dengan menggunakan aplikasi atau identitas dari saudari A, ibu korban. Kemudian juga yang berikutnya juga menaruh kecemburuan terhadap ibu korban karena sering dekat dengan saudari RH. Untuk pelaku ini memiliki penyimpangan, ya, masih kita dalami. Penyimpangan seks untuk hubungan sama jenis. Pemirsa, dalam rangka mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi penanganan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak, serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia, Polri akan membentuk Direktorat PPA dan PPO. Pembentukan direktorat tersebut berdasarkan Perpres nomor 20 tahun 2024. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andoko pada Senin pagi.
Juga kita ketahui dengan banyaknya perkembangan dan dinamika yang ada dan menjadi perhatian publik, Bapak Kapolri juga komitmen dengan adanya pembentukan salah satu direktorat yaitu PPA dan PPO yang ada di Bareskrim Polri yang nantinya telah ditunjuk dipimpin oleh seorang polwan berpangkat Brigadir Jenderal Polisi Desi, di mana berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2024 bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas, fungsi penanganan dan pemberantasan tindak pidana terhadap perempuan dan anak serta tindak pidana perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Menindaklanjuti arahan Bapak Kapolri terkait dengan adanya sesuatu yang memang berdasarkan dari keresahan masyarakat, kemudian perkembangan kejahatan, ya tentunya juga Bapak Kapolri membentuk pelayanan Polri kepada masyarakat dengan adanya peningkatan di dalam struktur organisasi ya khususnya ada di Bareskrim. Adapun fungsi pokok pada pelaksanaan tugas dan fungsi pada PPA dan PPO sebagai berikut. Yang pertama, pelaksanaan dan penyidikan tindak pidana kekerasan terhadap perempuan, anak, dan kelompok rentan lainnya serta perdagangan orang dan penyelundupan manusia. Yang kedua, pelayanan dan perlindungan khusus kepada perempuan dan anak serta kelompok rentan lain yang berhadapan dengan hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang. Yang ketiga, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama penyelenggaraan pelayanan terpadu dengan pihak terkait di dalam dan di luar negeri dalam penanganan perlindungan dan pemulihan pada tindak pidana perempuan dan anak serta kelompok rentan lainnya. Juga perdagangan orang dan penyelundupan manusia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Ke informasi selanjutnya, pemirsa, Karopenmas Divisi Humas Polri mengadakan jumpa pers terkait Kapolri telah menunjuk 8 perwira menengah Polri untuk menduduki jabatan sebagai Direktur Reserse Siber atau Dirres Siber di 8 Polda. Dan berikut pernyataan Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunowido Wisnu Andiko. Polri telah resmi membentuk Direktorat Reserse Siber atau disingkat dengan Ditres Siber di tingkat Polda. Sebelumnya direktorat yang khusus menangani kasus kejahatan tindak pidana siber hanya ada di Bareskrim Polri. Sedangkan di tingkat Polda, kasus kejahatan siber masih ditangani penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus atau Ditreskrimsus. Adapun pembentukan Direktorat Reserse Siber ini merupakan atensi dan tindak lanjut dari Bapak Kapolri, merupakan bagian daripada komitmen terkait dengan maraknya kejahatan siber saat ini yang tentunya menjadi perhatian publik. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Reserse Siber ini menyelenggarakan beberapa fungsi. Yang pertama yaitu penyelidikan dan penyidikan tindak pidana yang terkait dengan kejahatan siber tentunya. Yang kedua juga pelaksanaan deteksi dan analisis dugaan terjadinya suatu dugaan tindak pidana siber. Ketiga, pelaksanaan patroli siber, pencegahan dan edukasi literasi digital terkait tindak pidana siber. Kemudian juga pada fungsi yang lain, keempat, pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidana siber di lingkungan Polda, serta pengumpulan dan pengolahan data, menyajikan informasi dan dokumentasi terkait dengan analisis dan evaluasi pelaksanaan tugas Ditres Siber. Dan yang terakhir, pelaksanaan koordinasi pengawasan penyidik pegawai negeri sipil. Kemudian juga untuk diketahui oleh seluruh masyarakat, saat ini sudah ada 8 Polda yang memiliki direktorat khusus untuk menangani kejahatan siber tersebut, yaitu Direktorat Reserse Siber. Pertama ada Polda Metro Jaya, kemudian Polda Sumatera Utara, Polda Jawa Barat, Polda Jawa Tengah, Polda Jawa Timur, Polda Bali, Polda Sulawesi Tengah, dan Polda. Film terbaru berjudul Sepi Temukan Pagi merupakan karya Polda Papua Barat secara resmi diluncurkan di Manokwari, Papua Barat. Informasi lengkapnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.